Shalom sahabat hidup untuk bersaksi, nama saya Jessica, saya seorang dokter. Di kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya saya mau cerita latar belakang saya adalah seorang yang benar-benar dulunya adalah orang yang selalu mengandalkan logika, dan saya tidak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu. Dan saya ini tahu Tuhan, sekedar tahu tapi tidak mengenal, seperti kita tahu misalnya artis siapa tapi kita tidak mengenal orang tersebut. Begitu itu adalah relationship saya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi saya tahu siapa Tuhan Yesus tapi saya nggak kenal pribadinya. Oke, singkat cerita, di tahun 2015 saya mengalami banyak masalah. Ya, banyak masalah yang membuat saya stres, mulai dari masalah keluarga dan lain sebagainya yang membuat saya menyalahkan Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu, saya menyalahkan Tuhan dengan segala masalah yang menimpa saya. Dan saya merasa Tuhan itu jangan-jangan nggak bisa menolong saya. Dan Tuhan itu hanyalah legenda, saya pikir pada saat itu adalah legenda karangan orang Yahudi. Jadi saya pikir cuma cerita rakyat zaman dulu, seperti itu. Saya pikir Tuhan Yesus itu hanya legenda dan cerita belaka. Sampai suatu hari saya benar-benar merasa bahwa saya benar-benar stres dan saya marah sekali sama Tuhan. Saya teriak, saya marah, saya bilang, Tuhan yang benar, tunjukin kalau memang benar-benar ada, dan kalau Tuhan itu nyata, tunjukin Tuhan mana yang benar. Saya bilang seperti itu. Tidak ada jawaban yang saya dapatkan sampai akhirnya pada Maret 2015 waktu itu saya di kampus masih kuliah. Saya melihat ada sebuah pamflet besar sekali di daerah kampus saya. Di situ pamfletnya itu tentang sebuah KKR. KKR itu adalah ibadah yang terbuka untuk umum dan besar sekali. Dan di KKR itu saya merasa terpanggil untuk ikut KKR itu. Entah kenapa ada dorongan di hati untuk ikut KKR tersebut. Dan KKR itu terlaksana pada hari Sabtu. Nah, pada hari Jumatnya saya merasa bahwa saya dipanggil sampai 3 kali. Jadi saya paginya lihat brosur itu, terus saya nyetir mobil di depan saya itu pasang stiker di mobilnya, stiker KKR tersebut. Dan juga pada saya malam hari ke rumah teman saya, di rumah teman saya ada brosur tentang KKR tersebut. Jadi saya kayak terpanggil 3 kali ya untuk ikut ke KKR tersebut. Singkat cerita, saya ikut KKR tersebut, dan karena waktu itu orang tua saya mau ikut untuk ada keperluan di daerah yang sama dengan KKR, jadi mereka mengantarkan saya. Mereka singkat cerita ikut KKR juga tanpa ada yang mengajak. Jadi kami semua sekeluarga ikut KKR. Kemudian di situ saya belum mengerti, karena jujur saya belum pernah ikut KKR sebelumnya. Jadi saya nggak ngerti harus ngapain, saya nggak ngerti harus seperti apa begitu ya di KKR itu. Dan saya cuma ikut aja, saya cuma mengalir aja. Dan di satu doa, di situ pendetanya mengajak saya untuk berdoa meminta baptisan Roh Kudus. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus, dan saya orangnya sangat logika, jadi saya nggak percaya. Karena basis saya kedokteran, saya sangat nggak percaya hal-hal seperti itu. Nah, setelah pendetanya itu meminta saya untuk berdoa, maksudnya bareng-bareng gitu ya, berdoa bersama-sama, saya ikut mengangkat tangan saya, seperti itu. Angkat tangan, kita berdoa, undang Roh Kudus hadir ke hati kita. Saya ikut aja, saya nggak ngerti kan, karena saya ikut aja, saya nggak ngerti. Tiba-tiba tangan saya tuh bergetar kencang sekali seperti ini ya. Jadi saya merem, tapi tangan saya kencang sekali. Tapi saya tuh sadar penuh 100%, bukan seperti dirasuki atau semacamnya. Saya sadar 100%. Sampai saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, apa saya kejang? Karena basic saya kedokteran, saya pikir saya kejang. Tapi saya bisa mengontrol kembali tangan saya. Kalau saya sudah mau buka mata, mau selesai berdoa, ya itu kembali lagi seperti normal. Jadi itu bukan kejang juga, karena kalau kejang kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut gitu. Nah, karena
keluarga saya juga kaget dengan hal yang terjadi, maka mereka memegang tangan saya keduanya kayak gini. Mereka pikir saya kesurupan seperti itu. Kemudian akhirnya setelah diajak doa kedua kalinya, saya ikut doa kedua kalinya. Kemudian akhirnya lidah saya bergerak sendiri, dan di situ saya percaya bahwa itu adalah baptisan Roh Kudus. Dan situ adalah pertama kali encounter saya atau pertemuan saya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Dan saya merasa bahwa di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang benar-benar rasanya mengangkat semua beban dan stres saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu rasanya pada saat KKR itu rasanya cuma datang hari itu tuh buat saya, padahal di situ banyak ribuan orang gitu ya. Dan saya merasakan jatuh cinta pertama kalinya dan kenalan pertama kali dengan Tuhan Yesus. Dari situ hati saya diubahkan, dari tadinya saya orang yang keras seperti itu ya, tapi Tuhan melembutkan hati saya. Banyak karakter saya yang sampai saat ini masih belum sempurna, tapi diubahkan satu persatu sama Tuhan Yesus gitu. Nah, itu yang membuat saya lebih makin yakin dan sekarang percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, dan Tuhan Yesus itu nyata. Buat kalian yang benar-benar masih bertanya-tanya Tuhan Yesus itu nyata atau enggak sih, Tuhan Yesus itu ada atau enggak sih, atau gue tahu Tuhan tapi gue nggak mau berurusan lah sama dia ya. Please, saat ini pas yang nonton video ini, minta tanya sama Tuhan yang benar tuh kayak apa sih. Nah, minta Tuhan nyatakan dirinya kepada kita. Dan aku yakin Tuhan pasti menyatakan dirinya dengan caranya yang luar biasa sempurna gitu. Setiap orang berbeda-beda, dan setelah itu banyak kejadian-kejadian mukjizat yang terjadi. Banyak aku lihat juga orang disembuhkan, orang sakit disembuhkan, yang selama ini aku pikir hanya dengan medis, tapi ternyata bisa disembuhkan dengan secara supranatural dan kuasa dari doa. Itu aku percaya ya. Kemudian aku juga mau cerita lagi, waktu itu aku pernah setelah terima Yesus ya, singkat cerita aku sudah terima Yesus. Kemudian aku ada ikut pertemuan doa di gereja, dan di pertemuan doa itu kita berdoa untuk ibadah yang akan dilangsungkan. Pada saat sementara berdoa, tiba-tiba saya merasa Tuhan berkata dalam hati saya, Jessica, kamu diam. Saya pikir apa karena saya terlalu banyak bicara atau apa, tapi pada saat itu tiba-tiba saya itu bisu, nggak bisa ngomong. Saya cuma bisa berbahasa roh, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Setiap kali saya mau ngomong bahasa Indonesia itu pada saat lagi doa itu kayak nggak ada suaranya gitu. Jadi saya kayak nggak bisa ngomong gitu, nggak ada suara, nggak keluar suara. Saya sampai panik. Saya coba 3 kalinya saya nggak bisa ngomong. Sampai saya nangis jadi-jadinya, Tuhan kenapa gitu. Sampai pada saat saya sedang berdoa itu, pada saat saya sedang nggak bisa ngomong, Tuhan tunjukin suatu rumah ya. Rumahnya itu biasa aja, nggak besar, dan rumahnya itu sangat cozy dan nyaman ya, sangat nyaman sekali. Dan Tuhan bilang impresi ke hati saya bahwa itu adalah rumah di surga gitu. Dan di Yohanes 14 ayat 2 juga Tuhan berkata bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan saya mau bilang saat ini bahwa surga itu nyata, Tuhan itu nyata, dan rumah di surga itu nyata. Dan Tuhan sedang memelihara kita dan menyiapkan rumah untuk kita yang percaya kepadanya gitu ya. Setelah saat itu saya bilang thank you Tuhan, terima kasih, saya mengucap syukur. Terus tapi saya bilang, Tuhan gimana sih, saya masih nggak bisa ngomong gitu kan. Setelah ibadah ini Tuhan bilang, kamu akan bisa ngomong dan kamu harus menjadi saksiku, kamu harus bersaksi intinya ya. Akhirnya bener dong, setelah ibadah itu setelah pertemuan doa itu saya bisa ngomong, saya bercerita kepada yang ikut pertemuan doa di situ. Barusan saya mengalami kejadian ini, dan Tuhan itu nyata dan mereka sangat terberkati. Dan saya berdoa juga setiap yang menonton ini terberkati, nggak ada motivasi lain selain memuliakan nama Tuhan gitu ya.
Dan aku mau bilang bahwa kalau yang nonton video ini juga Yesus itu nyata dan tiada jalan menuju Bapa selain dengan melalui Yesus gitu ya. Dan untuk yang dengar kesaksian ini, aku berdoa semoga kalian diubahkan, Roh Kudus menyatakan dirinya kepada kalian dan kalian bisa bertobat dan berserah kepada Tuhan. Kalau kalian masih ragu Tuhan itu nyata, please just ask Him to reveal Himself to you, and He will reveal Himself to you pastinya. Aku yakin dan percaya. Oke, sekian aja kesaksian aku. Semoga bisa memberkati dan God bless you. Kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, dilimpahi, sempurnanya anugerahmu selama-lamanya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna